Kabar tentang pasukan Mekah terus-menerus disampaikan oleh mata-mata. Kabar terakhir tempat yang diambil pasukan Mekah. Jadi termasuklah kabar bahwa sudah berada di dekat bukit Uhud ya, orang-orang Mekah itu, Quraisy Mekah. Saat itu Rasulullah sedang menggelar majelis permusyawaratan militer untuk menampung berbagai pendapat dan menetapkan sikap. Di sana Rasulullah menceritakan sebuah mimpi. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku telah bermimpi yang bagus. Dalam mimpiku itu, kulihat beberapa ekor lembu yang disembelih. Kulihat di mata pedangku ada rompal dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang kokoh." Itu mimpi Rasulullah. Nah, ini lalu ditafsirkan ya. Dari mimpi Rasulullah ini beberapa ditafsirkan ya. Di sana beberapa ekor sapi di situ ya, lembu tadi ditafsirkan dengan beberapa orang sahabat yang terbunuh pada perang Uhud nanti. Mata pedang beliau yang rompal, mata pedang Rasulullah yang rompal tuh mungkin yang ini ya. Yang apa? Yang enggak utuh lagi ya. Ditafsirkan dengan anggota keluarga beliau yang tertimpa musibah, dan baju besi itu ditafsirkan dengan Madinah. Dengan mimpinya itu Rasulullah pun mengusulkan kepada para sahabat agar tidak keluar dari Madinah, cukup bertahan di Madinah. Jika orang musyrik itu ingin tetap bertahan di luar Madinah tanpa mau melakukan serangan, artinya tanpa mau masuk ke Madinah, maka biarkan saja, orang muslim tidak akan keluar dari Madinah ya. Dan keadaan itu dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Jika mereka masuk ke Madinah, maka orang muslim akan menyerbu mereka di mulut-mulut gang, dan para wanita melancarkan serangan dari atap-atap rumah. Tuh, inilah pendapat yang disampaikan. Abdullah bin Ubay menyetujui pendapat ini, dan saat itu dia juga ikut hadir dalam majelis permusyawaratan sebagai wakil dari pemuka Khazraj. Dia menyetujui pendapat ini bukan karena faktor strategi perang, tapi memungkinkan baginya untuk menjauhi peperangan tanpa mencolok mata, tanpa ketahuan kayak gitu ya. Dan dia bisa menyelinap tanpa diketahui ya seorang pun. Tuh, Abdullah bin Ubay ini yang itu, Mbak, orang munafik ya, ingat ya. Jadi dia kayak itu berusaha mendekati orang muslim, tapi sebenarnya dia mempunyai rencana jahat. Namun Allah berkeinginan melecehkan dia dan rekan-rekannya di hadapan orang muslim untuk pertama kalinya, dan menyingkap tabir yang di belakangnya ada kekufuran dan kemunafikan, sehingga dalam kondisi yang sangat rawan itu orang muslim pun bisa mengetahui sifat-sifat dari Abdullah bin Ubay. Kemudian sekumpulan para sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar mengusulkan kepada Nabi agar keluar dari Madinah. Bahkan mereka ngotot dengan usulan ini, hingga ada di antara mereka yang berkata, "Wahai Rasulullah, sejak dulu kami mengharapkan hari seperti ini, dan kami selalu berdoa kepada Allah. Dia sudah menuntun kami, dan tempat yang dituju sudah dekat. Keluarlah untuk menghadapi musuh-musuh kita, agar mereka tidak menganggap kita takut kepada mereka." Padahal Rasulullah sudah memerintahkan agar tetap. Kenapa harus tetap di Madinah? Iya, karena Rasulullah tuh menafsirkan mimpinya tadi, Mbak. Takwil mimpinya tadi kan bahwa ada beberapa ekor sapi yang disembelih tadi, para sahabatnya akan mati. Rasulullah itu menjaganya. Kemudian mata pedang Rasulullah itu yang yang rompal itu, bahwa ada keluarga Rasulullah pula juga yang akan tertimpa musibah kayak gitu. Di antara tokoh kelompok yang sangat bersemangat untuk keluar dari Madinah tuh. Jadi ada tokoh
yang bersemangat untuk keluar dari Madinah itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman beliau yang yang pada perang Badar Hamzah menggantungkan pedangnya, dia nggak ikut. Dia berkata kepada beliau, demi yang menurunkan kitab kepada engkau, aku tidak akan memberi makanan sehingga membabat mereka dengan pedangku di luar Madinah. Jadi sangat ingin dia keluar. Rasulullah pun mengabaikan pendapat beliau sendiri karena mengikuti pendapat mayoritas. Maka ditetapkanlah untuk keluar dari Madinah dan bertempur di kancah terbuka. Nah ya, kalau di sini ya, padahal sebenarnya kalau para sahabat itu mendengarkan Rasulullah, taat sama Rasulullah pada saat itu ya, itu insya Allah tidak akan terjadi banyak kematian. Kan di perang Uhud banyak kematian para sahabat memang, tapi ternyata bersemangat, saking semangatnya mereka untuk untuk berperang, mereka nggak mikirin lagi apa yang dinyatakan oleh Rasulullah.